Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Jadi yang tidak ditangkap itu, seperti yang saya bilang tadi malam, tuh gondrong itu. Siapa yang mau jadi Gus Agus, namanya bukan Gus itu, Agus Miftah. Ada orang Lampung kasih tahu saya. Kalian kasih tahu dia bilang, saya bilang nama bukan Gus, Agus. Begitu. Dulu kan termasuk si siapa itu, burung nuri itu yang rambut gondrong. Nuril atau siapa itu. Saya bicara di YouTube itu. Mereka itu tuh, di mana ada pejabat, saya kalau mau dari kemarin dukung Prabowo. Enggak. Lihat handphone saya ini, berapa puluh jenderal punya nomor sama saya. Bahkan Kolonel Rihnanto itu orang dekat Prabowo. Sering telepon saya, bertelepon sama-sama kami berdua. Lagi ngapain Kiai? Enggak, lagi di rumah duduk. Lagi di Medan, lagi di Makassar, lagi di Kalimantan. Ayo kita kumpul lagi di sini. Ah enggak. Saya dukung Anies kemarin. Tapi sudahlah, kita sudah dukung Anies tidak jadi. Ganjar Pranowo pun tidak jadi. Bersatu bangsa ini. Anies jangan jadi gubernur lagi. Sudah dari tingkat atas turun kelas. Ah petinju bagaimana ini? Kalau sudah bertarung rivalnya adalah seorang sosok presiden yang sudah jadi, yuk jangan turun ke gubernur lagi. Akan dijadikan sebagai mangsa daripada media. Media tunggu-tunggu yang begini. Anies diangkat-angkat. Anies juga kenapa enggak ke Oxford jadi dosen? Enggak usah percaya. Partai Islam saja PKS. Tadinya mendukung Edi Rahmayadi. Sekarang enggak. Tadi lihat di Facebook. Orang PKS joget-joget itu. Bukan kita yang ngomong, tapi netizen yang ngomong. Baca di situ. Waduh, menyesal katanya pilih ini. Hah? Kalau PKB Ustadz kenapa tidak singgung? Ah kalau itu memang dari dulu sudah sama itu. Itu. Partai Islam tapi kafir boleh jadi anggota di situ. Nah, kalau PKS ini kan masih baru belum terlalu pingsan lah. Belum mati, masih sempoyongan sekarang. Apa yang dimaksud? Manuver politik apa itu kira-kira ya? Ya, ini kan partai dakwah, partai yang selalu di pihak umat. Bensin saja naik 1.000, PKS pasti cerewet, hantam, bicara dengan keras, lantang di depan publik. Nah, sekarang PKS mulai atrek mundur, kemunduran generasi kita. Nah, atau mungkin taktiknya lain, karena mau mendekat dengan Pak Prabowo. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Ya. Di saat kita membawa sandera itu dalam sebuah peperangan, ada saudara kita yang ingin kita selamatkan melewati danau, selamatkan dulu dia, baru kita bergabung. Artinya sisa waktu yang sedikit ini, biarlah dukung dulu orang-orang yang amanah seperti Anies. Anies juga tidak usah turun ke bawah jadi gubernur. Tunggu 5 tahun, masih gagah, masih muda. Bertarung lagi tahun depan. Introspeksi diri, pikirkan ulang. Jadi kalau tadi ini MC bilang temanya apa? Ini begini ya. Jangan terlalu pandang enteng juga. Kita boleh mengatakan kita orang Muhammadiyah ini enggak terlalu hormat dengan para ulama. Betul. Tapi juga jangan terlalu bodoh di dalam masjid. Terlalu pandang enteng. Tema apa pagi ini? Tidak menghargai orang datang dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Kalau tidak menghargai, bagaimana kalau saya pulang sekarang juga? Jadi jangan pandang enteng. Kita di dalam masjid, aturan NU, aturan Muhammadiyah boleh kalian pakai. Tapi itu dalam sendagurau, tapi dalam masjid harus punya tema. Pandang enteng betul, saya duduk di sana sudah jengkel saya. Hampir saya tidak duduk sini bicara. Ini watak orang Islam, yang Islam bukan maju, mundur. Tema apa ini katanya? Pandang enteng betul. Yuk cari satu Indonesia ini kalau ada seberani Yahya Waloni. Kalau ada saya mundur, saya tidak mau berdakwah lagi. Dan saya mesti tahu, saya tidak minta umat Islam bela. Tidak tahu tema apalah. Saya lebih mulia dari Presiden Joko Widodo karena saya adalah panutan umat.
Itu mestinya semua kiai pegang dalam hidup. Jangan di sana penguasa ngekor ke sana. Ulama di depan, di belakang umaro. Kalau itu watak itu kita pasang betul, orang akan segan agama ini, bukan segan kepada kita. Coba tanya Pak Agus dengan siapa ini? Pak Parno tadi malam. Di saat kita enjoy, relax men. Di saat kita di masjid, jangan main-main. Saya tunggu sampai subuh ini. Harusnya kan panitia masjid ini sudah bikin tema. Apa datang kita ini cuma mau cari bantuan Palestina? Tahu saya bantu. Kalau itu tujuannya. Dan saya selesaikan pagi ini. Panggil istri, pulang. Di satu sisi, kedinginan juga tempat ini. Ya, jangan main-main. Oh, kita ambil tema. Tema apa ya? Sudah seperti tadi malam lah. Bukan. Mengenal diri pribadi dan introspeksi. Coba tanya ke saya. Nanti saya kasih temanya. Jangan juga terlalu pandang enteng. Baru kalau ustadz lagi bicara, ustadz lain disebut-sebut dalam masjid. Sombong. Tidak menghargai yang datang. Watak model begini Islam tidak akan maju mundur. Hei, yang lain tidak ada, yang ada di sini Yahya Waloni. Amin ya Rabbal. Jangan sebut. Nanti waktunya dia datang, yuk sebut dan puji-puji dia dalam sini. Oh ini kan orang dari kafir. Nah, oh belum tentu. Saya baru masuk Islam, tapi nyali dan keberanian, tanggung jawab dan resiko saya sudah lalui. Antum belum apa-apa. Nah kalau saya balik begitu, malu nggak kalian kira-kira? Malu nggak kalian? Mau nggak kalian kunjungi ke Kalimantan, ke Sulawesi hanya dengan mobil pribadi dan tidak cengeng, tidak suruh bawa sopir? Saya tahu semua penceramah yang datang di sini dari Jakarta, di luar daripada Banjarnegara, pasti pakai sopir. Cengeng kebanyakan. Lalu kalian mau ukur saya dengan itu? Jangan. Jangan sifat saya yang sombong di kafir dulu, kambuh kembali. Ya. Kalau orang sudah merendah, jangan diinjak. Ini ibu bapak. Saya tidak tahu aturan NU dan Muhammadiyah. Saya bukan NU dan Muhammadiyah. Saya Islam. Ya. Tidak peduli saya. Tidak peduli. Saya ingin supaya orang Islam ini, agama ini, jadi tanggung jawab kita semua. Oh, Islam ini yang ada di Banjarnegara beda dengan Islam yang ada di Purwakarta. Islam di Indonesia beda dengan di Jerman, beda dengan sama kita semua. Makanya saya ambil gambaran Islam yang di New York. Imamnya adalah orang Makassar dan sukses orang masuk Islam karena wibawa mereka. Terjadi orang Muhammadiyah, Samsi Ali, imam di New York. Nah itu yang saya maksud, ibu bapak. Ini kita yang datang ke sini, orang ustadz lain disebut. Ya sudah kamu panggil ustadz itu suruh kemari, jangan panggil Yahya Waloni. Saya bukan ustadz kan, saya sudah bilang saya bukan ustadz. Saya adalah muhtadin, lebih tinggi daripada ustadz. Orang yang diberi hidayah, ustadz belum tentu diberi hidayah. Contohnya tuh siapa tadi, Agus Miftah itu. Dia kalau ceramah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ribuan kalau nonton di YouTube itu. Satu yang mengimbangi, yang gondrong, Cak Nun. Bukan Cak Nur, Cak Nun. Seorang filsuf di Jawa Tengah ini. Dia kalau bicara alur lidah ucapannya itu mengandung banyak filsafat. Saya senang sekali kalau Cak Nun bicara dan menggambarkan bagaimana dewasanya orang Islam dalam berislam. Nah itu. Kita jangan mengelompokkan diri, oh ini yang paling betul. Tidak, tidak. Tidak ada organisasi Islam di sana itu. Nah hargai kita, ibu bapak. Introspeksi diri, sadar diri bahwa kita datangkan orang ini demi perjuangan. Tidak perlu dihormati. Hormatilah agama ini. Hormatilah agama ini, bikin judul baik-baik. Serius dengan agama ini. Serius. Masuk Islam secara kafah. Entah dakwah itu siang, entah subuh. Ya, semua kita dingin. Apalagi saya dan suami istri baru kali ini mendapatkan tempat yang dingin sekali begini.
Itu sebabnya masih ada kesempatan. Tema sebentar malam apa, materinya apa, sampaikan ke saya. Supaya saya bisa bicara dengan tenang, dengan baik. Ya. Diumumkan malah ustadz-ustadz lain, nanti akan datang ceramah si A, si B, MBA, MBU, MBX, Ember. Itu dia Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak pikirkan sajalah, introspeksi diri kita. 2 bulan lagi, mudah-mudahan negara kita akan berubah. Tapi kalau watak kita ini kita pelihara terus, tunggu lagi 10 tahun, 5 tahun ke depan Prabowo, dia giling juga begini. Akan begini juga kita. Tongkat demi tongkat estafet. Sampai sekarang belum ada kabinet bayangan. Siapa menteri penerangan, siapa menteri keuangan, siapa menteri sosial di era Prabowo. Belum ada. Biasanya KPU umumkan, 1 tahun sudah diumumkan, sudah ada kabinet bayangan. Begitu. Menteri sosial siapa, menteri hukum dan HAM siapa, menteri pariwisata siapa. Sekarang saling curiga, saling tegang. Ambivalence, pertentangan perasa. Aduh kalau saya angkat ini, mau nggak ini? Bahkan kemarin ada reshuffle. Sudah tinggal 2 bulan, 3 menteri turun. Ini Bahlul yang pertama turun. Turun dengan tujuan untuk pegang Golkar. Jadi ibu bapak, perjuangan kita Islam ini bukan cuma agama Islam di Indonesia. Ada kafir, Kristen, Hindu, Buddha. Ini ambisi. Belum ditambah dengan orang-orang munafik yang suka menjilat kotoran kafir. Ada kiai satu yang suka di mana kafir itu pergi, dia juga pergi. Orang dari Lombok sana. Di mana orang ini ketua partai pergi, dia pergi. Padahal dia belajar Islam di Mesir. Ada nggak kiai begitu? Ada mantan gubernur Lombok Nusa Tenggara Barat. Ini orang ketua partai. Dia kiai, ustadz, temannya Ustadz Abdul Somad dulu, satu output dari Mesir sana. Saya ini output dari Israel, dari kafir, tapi serius dengan agama ini. Itu. Jadi Bapak jangan bermain-main dalam masjid. Kalau di luar masjid kita boleh main-main, tapi dalam masjid jangan. Satu yang saya tidak buang dari kafir itu, disiplin. Disiplin. Coba nanti hari Minggu pagi Bapak ngintip di gereja. Intip di gereja. Kalau orang Kristen kebaktian itu tidak ada yang goyang, disuruh berdiri dia berdiri. Ibadah orang tua, tidak ada anak-anak di dalam masjid, di dalam gereja. Anak-anak ada kebaktiannya, Sunday school, sekolah minggu. Orang tua-tua duduk dengan rapi dan betul-betul mereka menghormati pemimpin kafir, pemimpin mereka. Nah di Islam ini lemahnya itu, payah. Ikut-ikutan berpolitik. Ya itu saya bilang tuh spanduk-spanduk. Gus apa itu? Ada Kapolda itu Pak Lutfi, calon gubernur. Ini suruk ya. Saya mau kembali ke ini. Ke tempat Pak Parno karena mau berjemur Tapi sudah mulai berkeringat saya, sudah enggak dingin. Ada Kapolda itu Pak Lutfi, Irjen Pol. Ya cocoklah kalau jadi gubernur ke depan atau ulama. Bukan ustadz ya. Tulis Gus di situ. Kiai Haji, janganlah jadi gubernur, enggak usah lah. Enggak usah. Cukup jadi penceramah saja. Begitu. Ini. Ya. Enggak supaya umat Islam dibawa. Enggak. Islam sudah terlanjur berbeda-beda. Yuk kiai apa? Kiai NU, ada Muhammadiyah. Yuk kiai apa? Muhammadiyah, ada NU. Jadi mari bersatu. Cara bersatunya itu nggak usah jadi pemimpin, jadi umaro, jadilah ulama.